jika Anda hanya sedikit mendengar atau hanya sedikit mau menerima nasihat, maka itu tandanya hati Anda sudah dikunci, telinga Anda sudah disumbat oleh Allah. Kalau Anda sedikit mendengar atau sedikit bisa memahami yang didengar, atau mungkin kalau dikasih nasihat tak terima kecuali sedikit, atau mungkin tak terima sama sekali, maka itu tandanya di hati Anda sudah ada kunci. Allah sudah mengunci. Dan di telinga Anda ada sumbat. Ya, sehingga Anda tidak mau mendengar, Anda sedikit mendengar, Anda sedikit memahami, Anda sedikit menerima nasihat, itu tanda hati sudah benar-benar dikunci oleh Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 25, dan surat Yunus ayat 42. Kita baca ayatnya. Surat Al-An'am ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi azanihim waqran wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah menjadikan di hati mereka itu tutup, sehingga mereka pun tak akan bisa memahami apa yang kau baca. Dan kami jadikan di telinga mereka itu sumbat. Dan jika pun mereka melihat semua tanda-tanda ayat-ayat Allah, maka tetap mereka tidak akan beriman kepadanya. Hingga bila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, mereka akan berkata bahwa ini tidak lain kecuali hanya dongeng-dongeng masa lalu. Itu artinya Al-An'am 25. Yunus 42. Wa minhum may yastami'una ilaika fa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu. Apakah engkau bisa menjadikan orang tuli itu mendengar? Kalaupun mereka mendengar, ya mereka tidak akan mengerti, kata Allah. Itu surat Yunus ayat 42. Apa yang menarik dari ayat ini? Coba perhatikan awal ayat itu. Wa minhum may yastami'u ilaika. Di Al-An'am 25. Wa minhum may yastami'u ilaika. Di Yunus 42 sama. Wa minhum may yastami'una ilaika. Di antara mereka adalah orang yang mendengarkan bacaanmu. Jadi di sana ada isim mausul man, wa minhum man sama. Di Al-An'am wa minhum man, dan Yunus wa minhum man. Tapi ya silahnya atau kata kerjanya yang berada setelah isim mausul itu berbeda. Di Al-An'am man yastami'u dalam bentuk tunggal mufrad, mendengarnya dalam bentuk tunggal. Sementara Yunus may yastami'una dalam bentuk jamak. Nah, man itu namanya isim mausul atau konjungsi untuk akil, lil akil namanya, untuk sesuatu yang berakal. Itu man. Jadi man itu untuk yang berakal, maka dikatakan siapa atau orang. Sementara ada lagi isim mausul yang sepadan dengan itu, yang sering ya dipadankan dengan man, itu ma. Cuman bedanya ma itu untuk ghairul akil namanya, untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, coba perhatikan.
Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Jami'an. Jadi semua yang ada di bumi, maksudnya itu selain manusia, itu digunakan ma, karena ma itu bukan berakal. Jadi tumbuhan, hewan, ya, benda-benda mati itu semuanya ma, karena tidak berakal. Coba perhatikan Yunus 99. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi. Kalau Allah menghendaki maka berimanlah orang yang ada di muka bumi. Di sana bukan ma fil ardi tapi man fil ardi, karena man itu maknanya akil, maksudnya ini orang manusia yang berakal. Ya, makanya la amana man fil ardi, bukan ma fil ardi seperti di Al-Baqarah 29. Di Al-Baqarah 29 ma fil ardi, karena itu maksudnya yang selain manusia diciptakan untuk manusia, yang tidak berakal maksudnya. Kalau yang beriman man fil ardi, berarti manusia ini yang berakal. Tapi menariknya tuh kalau kita perhatikan ya, di surah Asy-Syu'ara ayat 23. Ya, di Asy-Syu'ara 23. Itu Firaun ketika bertanya kepada Musa tentang siapa Tuhan, maka dia menggunakan ma, enggan menggunakan man. Coba perhatikan di Asy-Syu'ara 23. Wa qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ya. Firaun berkata, ma rabbul alamin, siapa Tuhan semesta alam. Dia menggunakan ma ya, bukan man. Coba perhatikan surat Muhammad. Ya, coba ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad ya, ketika mengatakan siapa Tuhan di surah Ar-Ra'd 16, nanti baca di Ar-Ra'd 16. Kul man rabbus samawati wal ard. Kul Allah. Jadi di sana digunakan man ya, man rabbus samawati wal ard. Tapi Fir'aun ma rabbul alamin, bukan man. Kenapa? Karena dia hendak merendahkan Tuhan. Karena dia berkata ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, yang di bawah saya rendah. Karena dia merendahkan Tuhan, maka digunakan ma rabbul alamin, karena ini ma itu untuk ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Hewan, binatang, tumbuhan, benda-benda mati itu namanya ma. Karena konteksnya Fir'aun meledek Tuhan, merendahkan Tuhan Musa, maka mausulnya menggunakan ma. Wa ma rabbul alamin. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, man rabbus samawati wal ard, kulillah. Katakanlah Allah. Gitu. Karena ini orang-orang yang beriman. Nah, jadi kaidahnya begini, man itu isim mausul ya. Dia memiliki silah namanya. Silah itu kata kerja yang terhubung dengan man tadi. Ya, misalnya begini, baca di Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya, wa minan nasi may yaqulu. Yaqulu itu silah dari man namanya. Nah, silatnya kata kerja yang terhubung dengan mausul, dia bisa jamak, bentuknya bisa tunggal. Seperti Al-Baqarah ayat 8 ini, man yaqulu, tunggal, yaqulu itu tunggal. Tapi coba perhatikan surat Al-Anbiya 82. Al-Anbiya 82. Wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalika. Jadi ada kata yaghusun, ada kata ya'malun, itu silat dari man tadi. Jadi kata yaghusun, mereka menyelam, ya, menyelam itu man mausulnya. Jadi man sebagai isim mausul atau konjungsi, silatnya atau kata kerja yang terhubung dengan dia, ya, maka boleh tunggal seperti man yaqulu, wa minan nasi may yaqulu tunggal, yaqulu tunggal, boleh jamak wa minasyayatin may yaghusuna, bukan may yaghusu. Nah, tetapi kenapa di surat Yunus tadi jamak wa minhum may yastami'un, kenapa di Al-An'am itu tunggal wa minhum may yastami'? Karena konteksnya berbeda. Ini di surat Al-An'am itu konteksnya orang kafir yang sudah sempurna kafirnya. Itu konteksnya ada Utbah, ada Syaibah, ada Umayyah. Yang kata Allah waja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahu, bahwa hati mereka sudah dikunci oleh Allah untuk memahami kebenaran. Dan telinga mereka sudah ada waqra. Waqra itu sumbat yang rapat.
Ya. Jadi ini konteksnya orang-orang tertentu nih. Utbah, Syaibah, Umayyah, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang tertentu lah. Tidak banyak orangnya. Yang mendengar ini ya, yang mendengar apa yang dikatakan Nabi itu orangnya sedikit. Karena orangnya tidak banyak, maka may yastami'u, yastami'unya tunggal. Karena orangnya sedikit nih yang mendengar. Berbeda dengan surat Yunus, itu orang kufur yang hatinya belum dikunci oleh Allah. Mereka masih bisa mendengar, walaupun layak kilun, mereka tidak memahami. Tapi mereka masih mendengar. Dan ini semua orang. Ini orang-orang kafir dalam bentuk yang umum. Karena ini orang kafirnya umum, maka may yastami'un, yastami'unnya dalam bentuk jamak. Karena ini semua orang kafir nih. Kalau yang tadi orang kafir yang sudah tertentu, Utbah, Syaibah, Umayyah, Abu Lahab, ya makanya yastami dalam bentuk tunggal. Ya. Nah, jadi Al-An'am itu kelompok yang sedikit yang mau menerima nasihat dan hati mereka pun sudah terkunci. Karena itu mereka sedikit pula mau menerima nasihat. Kalau dikasih nasihat, mereka tidak menerima kecuali sedikit atau tidak mau. Karena itu juga kata kerjanya dijadikan tunggal, karena tunggal itu maknanya killah, sedikit. Yunus, mereka kafir ya, tapi hati mereka belum dikunci, hati mereka belum mati. Ya. Jadi peluang mereka mendengar nasihat itu lebih banyak. Karena peluang mereka menerima nasihat, mendengar nasihat lebih banyak, maka yastami'unnya pun dijamakkan untuk menunjukkan makna banyak. Jadi di surat Yunus, peluang mendengar nasihat lebih banyak, jumlah mendengar lebih banyak, karena itu yastami'un dijamakkan. Di Al-An'am, yang mendengar sedikit, peluang untuk mendengar pun sedikit pula, karena hati sudah dikunci, telinga sudah disumbat. Karena hati sudah dikunci, telinga sudah disumbat, maka kesempatan mendengar pun sedikit. Karena kesempatan mendengar sedikit, maka yastami'un dijadikan tunggal. Di samping orangnya juga sedikit, maka tunggal lebih cocok. Yunus, ini yang mendengar banyak, orang kafir yang umum. Dan hati mereka belum dikunci, artinya kesempatan mendengar pun lebih banyak juga. Karena yang mendengar lebih banyak, kesempatan mendengar lebih banyak, maka may yastami'un, yastami'unnya dijamakkan. Karena sesuai dengan konteks. Nah, karena itu para hadirin, ya, jika Anda hanya sedikit mendengar atau hanya sedikit mau menerima nasihat, maka itu tandanya hati Anda sudah dikunci, telinga Anda sudah disumbat oleh Allah. Kalau Anda sedikit mendengar, atau sedikit bisa memahami yang didengar, atau mungkin kalau dikasih nasihat tak terima kecuali sedikit, atau mungkin tak terima sama sekali, maka itu tandanya di hati Anda sudah ada kunci. Allah sudah mengunci. Dan di telinga Anda ada sumbat. Ya, sehingga Anda tidak mau mendengar, Anda sedikit mendengar, Anda sedikit memahami, Anda sedikit menerima nasihat, itu tanda hati sudah benar-benar dikunci oleh Allah. Tapi para hadirin, tugas kita hanya ya menyampaikan sesuatu, didengar atau tidak didengar, diterima atau tidak diterima, itu tidak menjadi tujuan kita. Karena Nabi kata Allah begitu. Karena orang yang mendengar itu beragam-ragam. Ada wa minhum may yastami, sedikit mendengarnya, sedikit menerimanya. Ada orang wa minhum may yastami'un, ya lebih banyak mendengarnya, lebih banyak menerimanya. Memang begitulah keadaan manusia yang diberi nasihat. Begitulah rahasianya kenapa mausul pada surat Al-An'am itu silatnya berbeda dengan mausul pada surat Yunus. Yang satu silatnya berbentuk tunggal, Al-An'am, yastami'u, karena konteksnya berbeda. Karena ini orang yang sedikit dan kesempatan mendengar pun sedikit dan kemampuan menerima pun sedikit. Nah, Yunus yang dijadikan jamak may yastami'un karena orangnya banyak, kemampuannya mendengar banyak dan kesempatan mendengar pun juga lebih banyak. Karena itulah ya berbeda antara silat yang dihadirkan walaupun mausulnya sama-sama man.
Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.